Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan menoreh, ketika embun masih menggantung di ujung daun-daun jati yang mengelilingi desa Kaliputih, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Udara pagi begitu sejuk, tetapi bagi sebagian warga desa, suasana itu selalu membawa perasaan aneh. Mereka percaya bahwa hutan di lereng menoreh menyimpan banyak rahasia yang tak pernah boleh dibangunkan. Di jalan tanah yang masih basah oleh sisa hujan malam, tampak seorang lelaki tua mendorong gerobak kayu yang rodanya berderit pelan. Namanya Rahman. Usianya telah melewati 70 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena bertahun-tahun diterpa panas dan hujan. Ia mengenakan baju lusuh penuh tambalan, celana yang warnanya telah memudar, serta peci hitam usang yang selalu menempel di kepalanya. Sandal karetnya bahkan telah beberapa kali disambung menggunakan kawat. Gerobak reyot itu dipenuhi botol plastik, kardus bekas, potongan besi berkarat, dan kaleng-kaleng penyok yang ia kumpulkan dari sepanjang jalan desa. Setiap pagi, Rahman selalu mengucapkan salam kepada siapa saja yang ditemuinya. Assalamualaikum. Sebagian warga menjawab dengan ramah. Namun tidak sedikit pula yang hanya melirik sebentar sebelum berlalu tanpa peduli. Buat apa rajing begini? Sudah setua itu masih juga jadi pemulung, bisik seorang pemuda sambil tertawa kecil bersama temannya. Rahman hanya tersenyum tipis. Tidak sedikit pun wajahnya menunjukkan rasa tersinggung. Baginya, pekerjaan halal sekecil apapun jauh lebih mulia daripada meminta belas kasihan kepada orang lain. Menjelang siang, ia kembali ke sebuah gubuk bambu sederhana yang berdiri di pinggir hutan jati. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang mulai lapuk, sedangkan atapnya ditutup daun rumbia yang telah menghitam dimakan usia. Di depan rumah kecil itu, seorang perempuan tua sedang menyiram beberapa batang cabai dan kunyit yang ditanam di halaman sempit. Dialah Sulasmi, istri Rahman. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tetapi senyumnya selalu hangat setiap kali melihat suaminya pulang. Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Rahman meletakkan gerobaknya di bawah pohon nangka tua. Alhamdulillah, Bu. Hari ini lumayan dapat banyak kardus. Sulasmi tersenyum. Yang penting Bapak sehat. Mereka hidup dalam kesederhanaan, makan seadanya, berpakaian apa adanya, dan tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Meski rumah mereka sangat sederhana, suasana di dalamnya terasa damai. Setiap selesai sholat, suara lantunan ayat Al-Quran selalu terdengar lirih dari mulut Rahman. Tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa lelaki tua itu hampir setiap malam menghabiskan waktu hingga menjelang subuh untuk berzikir dalam diam. Di sudut rumah, terdapat sebuah peti kayu tua yang selalu terkunci rapat. Sulasmi tidak pernah bertanya apa isinya. Rahman pun tidak pernah membukanya di hadapan siapapun. Sementara itu, beberapa kilometer dari gubuk sederhana tersebut, berdiri sebuah rumah joglo megah milik juragan minyak paling kaya di wilayah itu. Namanya Kanjeng Suradipa. Gudang-gudang minyak kelapa miliknya memenuhi pinggir desa. Puluhan pekerja keluar masuk setiap hari membawa gentong-gentong besar. Suradipa dikenal sangat disegani, tetapi bukan karena kebaikannya. Ia disegani karena kekuasaan dan hartanya. Banyak warga kehilangan sawah setelah terpaksa menjual tanah kepada Suradipa akibat tekanan ekonomi. Tidak sedikit pula yang memilih diam karena takut berurusan dengannya. Sore itu, Suradipa memandang sebuah peta tanah yang terbentang di atas meja ukir jati.
Jarinya berhenti tepat pada sebidang tanah kecil di pinggir hutan. "Itu tanah siapa?" tanyanya dingin. Seorang kepercayaan menjawab pelan. "Itu milik Sulasmi, Kanjeng. Tanah warisan orang tuanya." Suradipa tersenyum tipis. "Luasnya memang kecil, tapi letaknya tepat untuk memperluas gudang minyakku. Katanya mereka tidak berniat menjualnya." Sorot mata Suradipa berubah tajam. Semua orang bisa berubah pikiran. Keesokan harinya, beberapa anak buah Suradipa datang membawa uang dan surat jual beli. Rahman sedang keluar mencari barang bekas, sehingga hanya Sulasmi yang menerima tamu. "Maaf, saya tidak bisa menjual tanah itu." "Kenapa? Harganya sangat tinggi." Sulasmi menggeleng pelan. "Itu pesan almarhum ayah saya. Tanah ini bukan untuk diperjualbelikan." Anak buah Suradipa mulai kehilangan kesabaran. "Kalau menolak, jangan menyesal." Sulasmi tetap berdiri tenang. "Rezeki sudah diatur Allah. Saya tidak akan melanggar amanat orang tua." Mereka pergi dengan wajah kesal. Tak lama kemudian, Rahman pulang dan melihat bekas jejak kereta kuda di depan rumah. "Ada tamu, Bu?" Sulasmi mengangguk pelan, lalu menceritakan semuanya. Rahman hanya terdiam beberapa saat. Ia memandang ke arah hutan yang mulai diselimuti bayangan senja. Angin tiba-tiba berhenti berembus. Burung-burung yang biasanya ramai mendadak terbang meninggalkan pepohonan. Rahman menghela napas panjang. Sepertinya ujian besar akan segera datang. Belum sempat Sulasmi bertanya, dari arah dalam hutan terdengar suara auman panjang yang sangat lirih, seolah berasal dari tempat yang amat jauh. Anehnya, hanya Rahman yang tampak mendengarnya. Ia menutup mata sesaat, menggenggam tasbih kayu yang tersembunyi di balik bajunya, lalu berbisik hampir tak terdengar. Sudah lama sekali, akhirnya pertanda itu muncul lagi. Di langit timur, bulan yang belum sepenuhnya bulat mulai naik perlahan, memancarkan cahaya pucat yang membuat seluruh desa Kaliputih terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tak seorang pun menyadari bahwa sejak malam itulah langkah-langkah kegelapan mulai mengarah ke rumah sederhana milik Rahman dan Sulasmi. Sejak penolakan Sulasmi terhadap tawaran membeli tanah warisan itu, suasana di sekitar gubuk mereka berubah perlahan. Perubahan itu tidak langsung terlihat oleh mata biasa, tetapi dapat dirasakan oleh siapapun yang memiliki kepekaan hati. Malam-malam menjadi lebih sunyi. Suara jangkrik yang biasanya memenuhi halaman mendadak lenyap ketika azan Isya selesai berkumandang. Angin dari arah pegunungan menoreh bertiup pelan membawa aroma bunga kamboja yang begitu pekat. Padahal di sekitar rumah Rahman tidak ada satupun pohon kamboja. Rahman yang sedang duduk di serambi rumah menghentikan zikirnya. Ia menarik nafas panjang. Bau itu datang lagi. Sulasmi yang sedang menyiapkan air hangat keluar dari dapur bambu. "Bau apa, Pak?" Rahman tidak langsung menjawab. Tatapannya mengarah ke hutan yang gelap gulita. Bau kematian yang sengaja dikirim. Sulasmi terdiam. Wajahnya mulai pucat, tetapi ia berusaha menguatkan diri. Mudah-mudahan hanya perasaan Bapak. Rahman menggeleng perlahan. Bukan. Malam itu bulan semakin membesar. Cahayanya menerobos sela-sela pohon jati hingga membentuk bayangan yang tampak seperti sosok manusia berdiri diam di kejauhan. Beberapa kali terdengar suara langkah kaki mengitari rumah. Saat Rahman membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya embusan angin dingin yang membuat api lampu minyak bergoyang hebat. Sementara itu,
di rumah joglo milik Kanjeng Suradipa, suasana jauh berbeda. Di sebuah ruangan tertutup yang hanya diterangi lilin hitam panjang. Kulitnya keriput, matanya cekung, dan kuku-kukunya hitam seperti arang. Dialah Ki Brojonoto, nama yang ditakuti hampir seluruh pesisir selatan Jawa. Di belakangnya berdiri 9 dukun lain yang berasal dari berbagai daerah. Ki Wiraguna dari Banyumas, Ki Kertajaya dari Kebumen, Ki Mangunlaya dari Magelang, Ki Jayasura dari Temanggung, Nyai Wening dari Gunung Kidul, Nyai Candrakirana dari Wonosobo, Ki Jagalodra dari Banjarnegara, Ki Berantas dari Madiun, dan Ki Lembusena dari Ponorogo. Ke-10 orang itu dikenal sebagai pengamal ilmu santet tingkat tinggi yang jarang sekali berkumpul dalam satu tempat. Suradipa meletakkan sebuah peti kayu di hadapan mereka. Ketika dibuka, isinya penuh kepingan emas dan perhiasan. Pastikan perempuan tua itu tidak melihat bulan purnama berikutnya. Ki Brojonoto tersenyum tipis. Kalau hanya 1 nyawa, terlalu mudah. Tapi suaminya? Mata Ki Brojonoto menyipit. Hanya pemulung tua. Semua dukun tertawa pelan. Tak seorang pun menyangka bahwa orang yang mereka remehkan adalah sosok yang selama ini sengaja menyembunyikan jati dirinya. Tengah malam tiba. Di sebuah pemakaman tua yang berada di pinggir hutan Kaliputih, ke-10 dukun mulai melakukan ritual. Tanah kuburan digali. Mereka mengambil segenggam tanah yang masih basah, lalu mencampurkannya dengan darah ayam hitam, rambut perempuan, bunga 7 rupa yang telah layu, serta paku-paku berkarat. Ki Brojonoto membaca mantra dengan suara berat. Asap hitam perlahan keluar dari dalam kendi tanah liat. Langit yang tadinya cerah mendadak tertutup awan gelap. Dari balik pepohonan terdengar suara tawa lirih yang bukan berasal dari manusia. Satu persatu bayangan hitam mulai muncul mengelilingi makam. Mata mereka menyala merah. Tubuh mereka melayang beberapa jengkal dari tanah. Itulah para hodam penjaga santet Raja Purnama, bisik Ki Jagalodra. Ki Brojonoto mengangkat segumpal tanah kuburan. Dengarkan namaku. Ia kemudian menyebut nama lengkap Sulasmi. Sesaat kemudian, seluruh api lilin berubah menjadi hijau. Angin berputar semakin kencang. Puluhan burung gagak beterbangan meninggalkan pepohonan sambil mengeluarkan suara parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Pergilah, ucap Ki Brojonoto. Masuklah ke tubuh perempuan itu. Asap hitam melesat menembus kegelapan menuju desa Kaliputih. Di waktu yang sama, Rahman masih duduk bersila di ruang depan rumah. Tasbih kayunya terus bergerak di sela jemari. Tiba-tiba, lampu minyak padam sendiri. Brak! Pintu bambu terbuka keras. Angin dingin masuk membawa bau tanah kuburan yang sangat menyengat. Rahman tetap tenang. Ia memejamkan mata. Beberapa detik kemudian terdengar suara perempuan menangis dari arah belakang rumah. Tangisan itu berubah menjadi suara anak kecil tertawa, lalu berganti lagi menjadi auman binatang buas. Namun Rahman tidak sedikit pun bergeming. Tak lama kemudian, terdengar suara Sulasmi memanggil dari dalam kamar. "Pak!" Rahman segera masuk. Dilihatnya Sulasmi menggigil hebat. Napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. "Pak,
Dada saya sesak sekali. Belum selesai berbicara, ia batuk keras. Cuh! Darah segar muncrat mengenai tikar pandan. Rahman memegang tangan istrinya. Tubuh perempuan tua itu terasa sedingin es. Ketika ia mengangkat bantal tempat kepala Sulasmi bersandar, wajah Rahman berubah serius. Di bawah bantal itu terdapat 3 batang paku berkarat yang sebelumnya tidak pernah ada. Rahman kemudian membuka tikar. Di bawahnya terselip segumpal tanah kuburan yang masih lembab, diikat dengan rambut panjang menggunakan benang hitam. Sementara di sudut kamar, bunga 7 rupa yang telah membusuk mengeluarkan bau busuk yang memenuhi ruangan. Rahman menatap benda-benda itu tanpa rasa panik. Dengan suara pelan ia berkata, "Raja Purnama." Sulasmi yang semakin lemah memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Apakah ini santet, Pak?" Rahman menggenggam tangan istrinya erat. "Iya. Apakah aku akan meninggal?" Rahman tersenyum lembut, meski sorot matanya mulai berubah tajam. "Tidak selama Allah masih mengizinkan aku menjagamu." Di luar rumah, bayangan seekor harimau bermata merah tampak berdiri di tepi hutan, mengawasi gubuk itu dalam diam. Namun jauh di balik kegelapan, sepasang mata lain yang memancarkan cahaya putih keemasan juga telah terbuka, seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Fajar datang tanpa membawa ketenangan. Kabut tebal turun menyelimuti desa Kaliputih, hingga pepohonan jati di pinggir hutan hanya tampak seperti bayangan hitam yang berdiri membisu. Suara ayam berkokok terdengar sayup, seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Di dalam gubuk bambu, kondisi Sulasmi semakin mengkhawatirkan. Wajahnya pucat, seperti kehilangan seluruh darah dalam tubuhnya. Bibirnya membiru, sementara nafasnya pendek-pendek. Sesekali tubuhnya bergetar hebat, seolah sedang menahan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Rahman duduk di samping pembaringan istrinya, sambil terus melafalkan ayat-ayat suci dengan suara pelan. Anehnya, setiap kali bacaan itu terdengar, bayangan hitam yang sesekali muncul di sudut ruangan langsung menghilang seperti terkena cahaya. Namun hanya beberapa saat. Sesudah itu, bayangan tersebut kembali muncul dengan bentuk yang lebih jelas. Menjelang siang, beberapa tetangga datang menjenguk. Mbah Kertorejo, sesepuh desa, menggeleng pelan ketika melihat keadaan Sulasmi. "Rahman, sebaiknya kau bawa istrimu ke dukun." Rahman tersenyum sopan. "Terima kasih atas kepeduliannya, Mbah. Kalau bukan santet biasa, hanya dukun sakti yang bisa menolong." Rahman menatap wajah sesepuh itu dengan tenang. "Yang menurunkan musibah hanyalah Allah, maka kepadanya pula aku meminta pertolongan." Beberapa warga saling berpandangan. Aneh sekali pemulung tua itu. Masih keras kepala. Kalau terlambat nanti menyesal. Rahman tidak membalas sedikit pun. Setelah para tamu pulang, ia menatap istrinya yang semakin lemah. Sulasmi berusaha membuka mata. "Pak." "Iya, Bu. Kalau memang umurku sudah sampai." Rahman segera memegang tangan istrinya. "Jangan berkata begitu. Tapi tubuhku semakin berat." Rahman mengusap pelan kepala istrinya. "Percayalah, selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu." Sorot mata Rahman berubah berbeda dari biasanya. Tatapan yang selama puluhan tahun selalu lembut, kini memancarkan kewibawaan yang sulit dijelaskan. Menjelang sore, ia mengambil kendi tanah liat,
lalu mengisinya dengan air bersih. Kemudian ia memapah Sulasmi keluar rumah. "Kita mau kemana, Pak?" "Ke tempat yang sudah lama tidak kukunjungi." Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju hutan Kali Putih. Pepohonan jati menjulang tinggi menutupi cahaya matahari. Udara semakin dingin setiap langkah mereka memasuki hutan. Anehnya, tidak terdengar suara burung maupun serangga. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di antara batang-batang pohon tua. Beberapa kali Sulasmi merasa melihat sosok hitam mengikuti dari kejauhan. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. "Pak, ada yang mengikuti kita." Rahman tetap berjalan. "Jangan melihat ke belakang." "Kenapa?" "Karena mereka memang ingin kau melihat." Sulasmi langsung menundukkan kepala sambil terus membaca istighfar. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, jalan setapak berubah menjadi lorong sempit yang dipenuhi akar pohon besar. Tak lama kemudian terdengar gemuruh air. Di hadapan mereka mengalir sebuah mata air tua yang sangat jernih. Airnya keluar langsung dari sela batu besar yang ditumbuhi lumut hijau. Di samping mata air itu berdiri sebuah surau kayu yang hampir roboh dimakan usia. Atapnya miring, dindingnya penuh lumut, namun suasananya terasa sangat damai. Begitu Rahman melangkahkan kaki memasuki halaman surau, angin dingin yang sejak tadi mengiringi mereka mendadak berhenti. Bayangan-bayangan hitam yang mengikuti dari belakang tidak berani mendekat. Mereka hanya berdiri di balik pepohonan. Rahman mengambil air dari mata air itu, lalu membacakannya ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu, ia mengusap wajah Sulasmi dengan air tersebut. Beberapa saat kemudian, napas perempuan tua itu mulai lebih teratur. "Badanku terasa lebih ringan." Rahman mengangguk pelan. Tempat ini dahulu dijaga oleh orang-orang soleh. Sulasmi memandang suaminya dengan heran. "Bapak sebenarnya siapa?" Pertanyaan itu membuat Rahman terdiam cukup lama. Tatapannya mengarah ke langit yang mulai berubah jingga. Ia kemudian melepas peci hitam lusuh yang selama ini tidak pernah dilepas di hadapan siapapun. Di balik peci itu tersimpan sebuah ikat kepala putih yang sudah sangat tua. Kainnya mulai kusam, tetapi di permukaannya masih terlihat kaligrafi Arab yang ditulis dengan tinta yang tidak pudar oleh usia. Sulasmi membelalakan mata. "Sejak kita menikah, aku belum pernah melihat kain itu." Rahman tersenyum tipis. "Karena memang belum waktunya." Ia mengikatkan kain putih itu di kepalanya. Seketika, suasana di sekitar surau berubah. Angin berembus pelan membawa aroma kayu cendana. Air mata air yang semula tenang mulai beriak sendiri. Pepohonan di sekitar surau bergoyang, padahal tidak ada angin kencang. Dari arah hutan terdengar suara auman panjang. Namun kali ini bukan auman yang menggetarkan hati karena ketakutan. Suara itu justru menghadirkan rasa tentram yang sulit diungkapkan. Sulasmi memandang ke arah pepohonan. Di antara kabut tipis, tampak sesosok harimau putih berukuran sangat besar berdiri dengan gagah. Bulu-bulunya berkilau di terpa cahaya senja, sementara kedua matanya memancarkan sinar keemasan yang teduh. Makhluk itu tidak menggeram. Ia hanya menundukkan kepalanya ke arah Rahman, seolah memberi hormat kepada seorang tuan yang telah lama tidak ditemuinya. Air mata Sulasmi menetes tanpa sadar.
Itu harimau sungguhan. Rahman menggeleng pelan. Bukan. Ia adalah penjaga yang Allah izinkan menemaniku. Sulasmi semakin bingung. Rahman menarik napas panjang sebelum berkata lirih. Puluhan tahun yang lalu, sebelum aku memilih hidup sebagai pemulung, banyak orang mengenalku dengan nama lain. Saat itu, atas izin Allah, aku pernah menghadapi Prabu Jin Mahakerta, Raja Jin yang menguasai Gunung Tidar. Pertarungan itu berlangsung hingga 3 malam. Setelah ia kalah dan bersumpah tidak lagi mengganggu manusia yang beriman, aku meninggalkan semua kemasyhuran dan memilih hidup dalam kesunyian. Harimau putih itu kembali mengaum pelan, lalu menghilang bersama kabut senja. Rahman memandang ke arah bulan yang mulai naik di ufuk timur. Wajahnya kembali serius. Mereka sudah bergerak. Malam purnama tinggal beberapa hari lagi. Sebelum bulan mencapai puncaknya, aku harus mengakhiri semua ini. Malam semakin dekat di desa Kaliputih. Bulan purnama tinggal 1 malam lagi, dan seluruh desa terasa berbeda dari biasanya. Angin yang bertiup dari arah pegunungan Menoreh membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Pepohonan jati bergoyang perlahan, menghasilkan suara seperti bisikan orang-orang yang sedang berdoa atau merintih kesakitan. Namun tidak ada seorang pun warga yang mengetahui bahwa di balik sunyi malam itu, sebuah ritual besar sedang dipersiapkan untuk menghancurkan Rahman dan istrinya. Di sebuah gua tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan, 10 dukun berkumpul di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip. Gua itu dikenal warga sebagai Gua Watu Ireng, tempat yang sejak dahulu dihindari karena dipercaya pernah menjadi tempat bertapa orang-orang yang mencari ilmu terlarang. Dinding gua dipenuhi lumut hitam. Air dari langit-langit batu menetes perlahan. Namun malam itu, suasananya jauh lebih mengerikan. Di tengah gua telah dibuat sebuah lingkaran besar menggunakan campuran tanah kuburan, darah ayam cemani, dan abu dupa hitam. Di dalam lingkaran tersebut terdapat berbagai benda aneh. Kain hitam bertuliskan simbol kuno, boneka tanah liat berbentuk manusia, paku berkarat, serta foto Sulasmi yang ditembus jarum. Ki Brojonoto berdiri paling depan. Wajahnya terlihat semakin tua, tetapi sorot matanya penuh kesombongan. Besok malam bulan akan sempurna, ucapnya dengan suara berat. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang mampu menyelamatkan perempuan itu. 9 dukun lainnya hanya diam. Mereka tahu bahwa ritual kali ini bukan santet biasa. Ki Wiraguna melihat ke arah boneka tanah liat. Apakah kau yakin orang tua itu hanya seorang pemulung? Ki Brojonoto terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuat suasana gua berubah. Api obor tiba-tiba mengecil. Aku juga merasakan sesuatu yang aneh dari lelaki itu. Jadi benar, kau takut? Ki Brojonoto langsung menatap tajam. Aku tidak takut. Ia menggenggam tongkat kayunya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang sudah lama terkubur. Nyai Wening yang duduk di sudut gua tersenyum tipis. Mungkin hanya perasaanmu. Tidak, jawab Ki Brojonoto pelan. Orang biasa tidak akan mampu membuat kiriman santetku tertahan selama beberapa hari. Semua dukun terdiam. Mereka tahu bahwa santet Raja Purnama yang dikirim kepada Sulasmi seharusnya mampu membuat korbannya meninggal dalam waktu singkat. Tetapi Sulasmi masih bertahan.
Bahkan beberapa kiriman balik telah gagal menembus rumah Rahman. Hal itu membuat mereka penasaran sekaligus gelisah. Di luar gua, Kanjeng Suradipa datang bersama beberapa pengawalnya. Ia membawa peti kayu besar berisi emas dan uang sebagai bayaran. Langkahnya terdengar jelas menggema di lorong batu. Apakah semuanya sudah siap? Ki Brojonoto menoleh. Sudah, Kanjeng. Besok malam, saat bulan berada tepat di atas kepala, nyawa Sulasmi akan berhenti. Suradipa tersenyum puas. Aku ingin tanah itu segera menjadi milikku. Ki Brojonoto menatapnya. Jangan hanya memikirkan tanah. Maksudmu? Setiap ilmu memiliki harga. Suradipa mulai gelisah. Aku sudah memberikan apa yang kalian minta. Ki Brojonoto tersenyum samar. Kami bukan meminta emas saja. Jadi apa? Dukun tua itu melihat ke arah gelapnya gua. Kekuatan yang kami panggil membutuhkan persembahan. Suradipa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi keserakahan telah menutup rasa takutnya. Yang penting perempuan itu mati. Sementara itu, di gubuk kecil pinggir hutan, Rahman sedang duduk bersila. Sulasmi sudah sedikit membaik setelah dibawa ke mata air tua. Namun wajah Rahman menunjukkan keseriusan. Ia tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi penentuan. Di depan rumah, ia menanam sebuah tongkat kayu kecil ke tanah. Sulasmi melihatnya dengan heran. Untuk apa itu, Pak? Rahman menjawab pelan. Sebagai batas. Batas dari apa? Batas agar sesuatu yang datang dari kegelapan tidak masuk ke rumah ini. Sulasmi menatap suaminya. Apakah mereka akan datang? Rahman mengangguk. Mereka tidak hanya mengirim penyakit. Mereka ingin menghancurkan keluarga kita. Sulasmi menggenggam tangan suaminya. Apakah Bapak takut? Rahman tersenyum lembut. Manusia boleh takut, tapi jangan pernah takut kepada selain Allah. Malam berikutnya tiba. Bulan purnama mulai naik perlahan. Di Gua Watu Ireng, ke-10 dukun memulai ritual terakhir. Api hitam menyala di tengah lingkaran. Suara mantra memenuhi ruangan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Satu persatu, bayangan hitam mulai muncul dari dinding gua. Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, ada pula yang hanya berupa kabut pekat dengan mata merah menyala. Ki Brojonoto tersenyum. Bangkitlah, kirimkan kehancuran kepada rumah pemulung itu. Tiba-tiba, seluruh gua dipenuhi suara jeritan. Puluhan jin yang menjadi pengikut para dukun mulai bergerak menuju desa Kaliputih. Tetapi ketika mereka hampir meninggalkan gua, langkah mereka berhenti. Di kejauhan terdengar suara auman. Bukan auman biasa. Suara itu berat, dalam, dan membuat seluruh makhluk gaib di dalam gua gemetar. Api hitam yang menyala mendadak mengecil. Ki Brojonoto menatap ke arah mulut gua. Wajahnya perlahan berubah. Karena di antara kabut malam terlihat 2 cahaya putih keemasan sedang mengawasi mereka. Sepasang mata milik penjaga lama yang telah bangkit kembali. Seekor harimau putih. Ki Brojonoto mundur 1 langkah. Mustahil. Suara itu hampir tidak terdengar. Ajian itu masih ada. Di dalam gua, seluruh dukun mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Mereka baru menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang membunuh seorang pemulung tua. Mereka telah membangunkan seseorang yang selama puluhan tahun menyembunyikan kekuatan yang pernah membuat Raja Jin bertekuk lutut. Malam itu, bulan purnama menggantung tepat di atas langit desa Kaliputih. Cahayanya menyinari pepohonan jati dan jalan-jalan tanah yang mulai diselimuti kabut tipis. Namun di balik keindahan malam tersebut, tersimpan ketegangan yang tidak dirasakan oleh warga biasa. Di dalam gubuk sederhana di pinggir hutan, Rahman duduk tenang di atas tikar pandan. Tubuhnya masih terlihat seperti pemulung tua yang lemah, dengan pakaian lusuh dan peci hitam yang sudah kusam. Namun malam itu berbeda. Di sampingnya terdapat ikat kepala putih tua yang sebelumnya ia sembunyikan puluhan tahun. Tasbih kayu cendana berada di tangan kanannya, sementara wajahnya menunjukkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Sulasmi duduk di belakangnya sambil memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Pa." Rahman membuka mata perlahan. "Iya, Bu. Apakah semua ini harus Bapak hadapi sendiri?" Rahman tersenyum lembut. "Sejak awal, aku tidak pernah sendiri." Sulasmi terdiam. Ia tahu suaminya bukan manusia biasa, tetapi melihat perubahan Rahman malam itu membuat hatinya bergetar. Rahman kemudian berdiri dan mengenakan ikat kepala putihnya. Suasana di dalam rumah langsung berubah. Api lampu minyak yang sebelumnya kecil tiba-tiba membesar. Angin yang masuk dari celah dinding bambu membawa aroma kayu cendana. Dari kejauhan terdengar suara auman yang sangat dalam. Harimau putih penjaga itu telah datang. Namun kali ini, sosok itu tidak muncul di depan rumah. Ia hanya mengawasi dari balik kabut hutan, menunggu saat yang tepat. Rahman mengambil tongkat kayu tua yang selama ini digunakan untuk membantu berjalan saat menjadi pemulung. Tetapi malam itu, tongkat tersebut memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan ketenangan yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. "Aku pergi sebentar, Bu." Sulasmi langsung menggenggam tangannya. "Hati-hati, Pak." Rahman mengangguk. "Doakan agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban keserakahan." Sementara itu, di Gua Watu Ireng, ritual 10 dukun telah mencapai puncaknya. Api hitam membumbung tinggi. Suara mantra semakin keras. Ki Brojonoto berdiri di tengah lingkaran darah sambil mengangkat kedua tangannya. Bulan telah sempurna. Ritual ini tidak boleh gagal. Kesembilan dukun lainnya mulai membaca mantra bersama. Tanah gua bergetar. Batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit. Dari dalam kegelapan muncul ribuan bisikan. Ada suara tangisan, ada suara tertawa, ada suara manusia meminta tolong. Tetapi semua itu hanyalah tipu daya makhluk gaib yang dipanggil oleh mereka. Ki Brojonoto tersenyum puas. "Pergilah, kirimkan semua kekuatan kalian kepada rumah Rahman." Kabut hitam keluar dari dalam lingkaran dan bergerak cepat menuju desa Kaliputih. Namun ketika melewati batas hutan, kabut itu tiba-tiba berhenti. Di tengah jalan setapak berdiri seorang lelaki tua. Rahman. Ia hanya berdiri dengan pakaian sederhananya, tidak membawa senjata, tidak menunjukkan kemarahan. Makhluk-makhluk gaib yang keluar dari kabut mulai mendekat. Sosok tinggi tanpa wajah, bayangan hitam dengan tangan panjang. Makhluk yang menyerupai manusia tetapi berjalan terbalik. Mereka mengelilingi Rahman. Salah satu dari mereka tertawa. "Manusia tua, apakah kau ingin melawan kami?"
Rahman menatap mereka dengan tenang. Aku tidak melawan kalian. Aku hanya mengembalikan kalian ke tempat yang seharusnya. Makhluk itu meraung. Kabut hitam menyerbu tubuh Rahman. Namun sebelum menyentuhnya, panah di bawah kaki Rahman bergetar. Auman besar mengguncang seluruh hutan. Dari balik pepohonan muncul harimau putih raksasa. Bulu putihnya berkilau terkena cahaya bulan. Mata emasnya menatap seluruh makhluk kegelapan tanpa rasa takut. Dalam sekejap, semua makhluk gaib itu mundur. Mereka mengenali sosok penjaga tersebut. Itu harimau putih dari ajian lama. Bisikan ketakutan terdengar di antara mereka. Rahman mengangkat tasbihnya. Dengan suara tenang, ia membaca ayat-ayat suci. Setiap lantunan membuat kabut hitam semakin tipis. Makhluk-makhluk itu menjerit. Sebagian berubah menjadi asap. Sebagian lainnya melarikan diri kembali menuju gua. Di dalam gua Watu Ireng, Ki Brojonoto tiba-tiba terjatuh. Darah keluar dari sudut bibirnya. Apa yang terjadi? Ki Wiraguna panik. Kiriman kita dipukul balik. Wajah semua dukun berubah. Mereka tidak menyangka kekuatan yang mereka kirim justru kembali menghantam mereka. Ki Brojonoto berdiri dengan susah payah. Tidak mungkin. Ia menggertakkan gigi. Pemulung itu bukan manusia biasa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari mulut gua. Pelan, tenang. Semua obor di dalam gua padam bersamaan. Dalam kegelapan, terdengar suara Rahman. Ilmu yang digunakan untuk menyakiti orang lain suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. 10 dukun langsung menoleh. Di depan mereka berdiri Rahman dengan peci lusuhnya, tongkat kayu di tangannya, dan cahaya putih lembut mengelilingi tubuhnya. Di belakangnya berdiri bayangan harimau putih yang membuat seluruh gua terasa bergetar. Ki Brojonoto mundur. Siapa sebenarnya kau? Rahman menatapnya. Aku hanya seorang hamba Allah yang memilih hidup sederhana. Tapi kalian telah mengganggu orang yang tidak bersalah. Untuk pertama kalinya, 10 dukun santet yang selama ini ditakuti banyak orang merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Karena malam itu mereka tidak sedang menghadapi pemulung tua. Mereka sedang berhadapan dengan sosok yang pernah membuat Raja Jin menyerah dan meninggalkan dunia manusia. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Kegelapan di dalam gua Watu Ireng semakin pekat. Setelah Rahman berdiri di hadapan 10 dukun santet, suasana yang sebelumnya dipenuhi suara mantra berubah menjadi sunyi yang menakutkan. Tidak ada lagi suara jin tertawa. Tidak ada lagi suara bisikan dari sudut gua. Semua makhluk yang sebelumnya memenuhi tempat itu seolah menunggu sesuatu yang lebih besar datang. Ki Brojonoto berdiri dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai dukun santet, ia merasakan ketakutan yang tidak mampu ia kendalikan. Ia menatap Rahman yang masih berdiri dengan pakaian sederhana seorang pemulung. Siapa sebenarnya dirimu? Tanya Ki Brojonoto dengan suara bergetar. Rahman hanya diam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap satu persatu wajah para dukun yang telah mengirimkan penderitaan kepada istrinya. Kalian terlalu percaya pada kekuatan yang kalian panggil, ucap Rahman pelan. Kalian lupa
bahwa setiap kekuatan yang digunakan untuk menyakiti orang lain akan memiliki pertanggungjawaban. Ki Brojonoto menggenggam tongkatnya kuat-kuat. Kau pikir hanya karena memiliki penjaga harimau putih, kau bisa mengalahkan kami? Ia memberi isyarat kepada 9 dukun lainnya. Mereka segera kembali berdiri membentuk lingkaran. Api hitam yang sempat padam kembali menyala. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Nyai Wening mengangkat tangannya sambil membaca mantra. Dinding gua mulai dipenuhi bayangan hitam. Puluhan jin kembali muncul dari celah-celah batu. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Jin-jin tersebut tidak langsung menyerang. Mereka justru berhenti di belakang para dukun, seolah takut untuk mendekat. Ki Brojonoto mulai panik. Apa yang kalian tunggu? Serang dia! Tetapi tidak ada satupun jin yang bergerak. Dari kejauhan terdengar suara berat, suara yang bukan berasal dari manusia. Berhenti! Suara itu menggema ke seluruh gua. Batu-batu besar berjatuhan dari langit-langit. Udara menjadi sangat dingin. Bahkan para dukun yang terbiasa berhubungan dengan dunia gaib mulai merasa ketakutan. Dari dalam kabut hitam yang memenuhi ujung gua, muncul sosok tinggi berjubah gelap. Wajahnya sulit dilihat, namun matanya memancarkan cahaya merah seperti bara api. Dialah Prabu Jin Mahakerta, Raja Jin yang dahulu pernah dikalahkan Rahman puluhan tahun lalu. Ke-10 dukun langsung terdiam. Ki Brojonoto berbisik, "Mustahil, Raja Jin Mahakerta." Rahman menatap sosok itu dengan tenang. Sudah lama sekali. Prabu Jin Mahakerta berhenti beberapa langkah di depan Rahman. Dahulu mereka pernah bertarung di Gunung Tidar. Saat itu Mahakerta adalah penguasa jin yang membuat banyak manusia ketakutan. Namun Rahman yang masih muda berhasil mengalahkannya dengan izin Allah. Setelah kalah, Mahakerta berjanji tidak akan lagi mengganggu manusia yang hidup dalam kebaikan. Aku datang bukan untuk melawanmu, Rahman. Aku datang karena perjanjian lama harus dipenuhi. Para dukun saling berpandangan. Mereka baru menyadari sesuatu. Jin yang mereka panggil bukanlah sekutu mereka. Bahkan Raja Jin sendiri menghormati Rahman. Ki Brojonoto mulai mundur. Jadi, selama ini, pemulung itu adalah orang yang pernah mengalahkanmu? Mahakerta menoleh tajam. Kalian manusia selalu tertipu oleh penampilan. Kalian melihat pakaian lusuhnya dan menganggapnya lemah. Tetapi kalian tidak melihat hati dan ilmu yang ia jaga selama puluhan tahun. Di luar gua, warga desa Kaliputih mulai merasakan perubahan. Angin yang sejak malam bertiup kencang tiba-tiba berhenti. Langit yang tertutup awan hitam perlahan terbuka. Sulasmi yang berada di rumah mendadak merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Ia duduk perlahan dari tempat tidur. "Rahman," bisiknya. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Kembali di dalam gua, Prabu Jin Mahakerta menghadap 10 dukun. Kalian telah menggunakan kekuatan gelap untuk merusak kehidupan manusia. Kalian membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Ki Brojonoto mencoba melawan. Kami hanya menjalankan perintah. Ia menunjuk ke arah Suradipa yang berdiri di belakang mereka. Dia yang membayar kami. Semua mata langsung tertuju kepada juragan minyak itu. Wajah Suradipa berubah pucat. Ia mulai mundur perlahan. Aku hanya ingin tanah itu.
Rahman menatapnya dengan kecewa. Karena tanah, kau rela menghancurkan kehidupan orang lain. Suradipa tidak mampu menjawab. Selama ini ia merasa harta dan kekuasaan bisa membeli segalanya. Tetapi malam itu, ia sadar ada sesuatu yang tidak bisa ia kuasai. Prabu Jin Mahakerta kemudian mengangkat tangannya. Sekejap, seluruh kabut hitam yang mengelilingi gua berubah menjadi cahaya putih. Satu persatu jin yang dipanggil para dukun menghilang kembali ke alam mereka. Ritual darah yang dibuat selama ini retak. Lingkaran hitam di tanah pecah. Benda-benda santet berubah menjadi debu. Ke-10 dukun jatuh berlutut. Kekuatan yang selama bertahun-tahun mereka banggakan hilang dalam satu malam. Ki Brojonoto menatap tangannya sendiri. Tidak, ilmuku. Rahman berjalan mendekat. Ilmu bukan untuk menghancurkan manusia. Jika digunakan untuk kejahatan, maka suatu saat akan meninggalkan pemiliknya. Prabu Jin Mahakerta kemudian menundukkan kepala kepada Rahman. Janjiku telah selesai. Mulai malam ini, tidak akan ada lagi jin yang mengikuti perintah orang-orang yang menggunakan kegelapan untuk menyakiti manusia di wilayah ini. Rahman mengangguk. Semoga semua makhluk kembali pada tempatnya. Setelah itu, sosok Mahakerta perlahan menghilang bersama kabut. Gua kembali sunyi. Yang tersisa hanyalah 10 dukun yang kehilangan kekuatannya dan seorang juragan kaya yang akhirnya menyadari kesalahannya. Di luar, cahaya bulan purnama masih menyinari pegunungan Menoreh. Malam itu menjadi saksi bahwa kesombongan, ilmu hitam, dan kekayaan tidak mampu mengalahkan seseorang yang memilih hidup rendah hati. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Rahman tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Bukan sebagai pemulung tua, tetapi sebagai penjaga yang pernah membuat Raja Jin tunduk. Fajar mulai menyinari pegunungan Menoreh ketika malam panjang di Gua Watu Ireng akhirnya berakhir. Kabut yang sejak malam menyelimuti desa Kaliputih perlahan menghilang. Burung-burung kembali terdengar bernyanyi di antara pepohonan jati, seolah alam baru saja terbebas dari sesuatu yang sangat berat. Di dalam gua, keadaan berubah total. Tempat yang sebelumnya dipenuhi asap hitam, mantra, dan energi gelap, kini hanya menyisakan tanah yang retak, serta sisa-sisa benda ritual yang telah menjadi debu. 10 dukun yang selama ini ditakuti banyak orang, duduk berlutut tanpa kekuatan. Ki Brojonoto menatap kedua tangannya dengan wajah kosong. Selama puluhan tahun, ia merasa memiliki kekuasaan atas dunia gaib. Banyak orang datang kepadanya karena takut. Banyak orang percaya bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan ilmunya. Namun malam itu, semuanya runtuh. Bukan karena seorang pendekar, bukan karena senjata, tetapi karena seorang lelaki tua yang selama ini mereka hina sebagai pemulung. Ki Brojonoto menundukkan kepala. Selama ini aku terlalu sombong. Rahman berdiri di hadapannya dengan wajah tenang. Tidak ada manusia yang benar-benar kuat jika hatinya dipenuhi kesombongan. Ki Brojonoto menatap Rahman. Siapa sebenarnya dirimu? Rahman tersenyum kecil.
Aku hanya Rahman. Hanya seorang hamba yang berusaha menjalani hidup dengan sederhana. Para dukun terdiam. Mereka tahu Rahman tidak ingin dipuja. Ia tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin menghentikan kejahatan yang telah mengganggu orang yang tidak bersalah. Setelah kejadian malam itu, Rahman kembali ke rumahnya di pinggir hutan. Ketika ia membuka pintu gubuk, Sulasmi langsung menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. "Bapak." Rahman tersenyum. "Bagaimana keadaanmu, Bu?" Sulasmi mencoba berdiri. Tubuhnya yang sebelumnya lemah kini kembali memiliki tenaga. Sudah jauh lebih baik. Ia melihat pakaian Rahman yang masih penuh debu. Apakah semuanya sudah selesai? Rahman mengangguk pelan. Insya Allah. Sulasmi memegang tangan suaminya. Aku baru sadar, selama puluhan tahun hidup bersamamu, banyak hal yang Bapak sembunyikan. Rahman tersenyum. Bukan menyembunyikan, Bu. Lalu, hanya menjaga agar manusia tidak menilai seseorang dari apa yang terlihat. Sulasmi tersenyum haru. Ia tahu suaminya bukan orang yang mengejar pujian. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kejadian di Gua Watu Ireng mulai tersebar ke seluruh desa Kaliputih. Warga yang dahulu sering meremehkan Rahman mulai datang meminta maaf. Salah satu pemuda yang pernah menertawakan pekerjaannya sebagai pemulung datang dengan wajah malu. "Pak Rahman." Rahman menoleh. "Ada apa, Nak?" "Saya minta maaf. Dulu saya sering merendahkan Bapak." Rahman hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Tapi Bapak tidak marah." Rahman menggeleng. Orang yang tidak tahu hanya perlu diberi pemahaman, bukan kebencian. Ucapan itu membuat pemuda tersebut menunduk. Sejak hari itu, banyak warga mulai membantu Rahman dan Sulasmi memperbaiki rumah mereka. Namun Rahman tetap tidak berubah. Ia masih memakai pakaian sederhana, masih menggunakan peci hitam lusuh, masih mendorong gerobak tua untuk mengumpulkan barang bekas. Banyak warga bertanya, "Pak Rahman, kenapa masih menjadi pemulung? Bukankah sekarang semua orang tahu siapa Bapak?" Rahman hanya tertawa kecil. "Kalau aku berhenti bekerja hanya karena orang sudah tahu, berarti aku bekerja untuk dihormati manusia. Tapi aku ingin tetap bekerja karena mencari rizki yang halal." Sementara itu, Kanjeng Suradipa akhirnya mengakui semua kesalahannya. Ia mengembalikan tanah warga yang dulu diambil dengan cara tidak benar. Gudang minyaknya tetap berdiri, tetapi sebagian keuntungan ia gunakan untuk membantu masyarakat desa. Suatu hari ia datang menemui Rahman. Wajahnya tidak lagi penuh kesombongan seperti sebelumnya. "Saya datang untuk meminta maaf." Rahman mempersilahkannya duduk. "Kesalahan terbesar saya adalah merasa harta bisa menyelesaikan semuanya." Rahman menatapnya. Manusia bisa berubah selama masih diberi kesempatan. Suradipa menundukkan kepala. "Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak." Rahman tersenyum. "Jangan balas kepadaku. Balaslah dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama." Beberapa bulan berlalu. Desa Kaliputih kembali menjadi desa yang damai. Tidak ada lagi suara aneh dari hutan. Tidak ada lagi warga yang tiba-tiba sakit karena gangguan gaib.
Gua Watu Ireng yang dahulu menjadi tempat ritual gelap kini ditutup oleh warga. Namun, masyarakat masih sering melihat sesuatu yang aneh ketika malam bulan purnama tiba. Beberapa orang yang melewati jalan dekat hutan mengaku melihat seorang lelaki tua dengan gerobak berjalan sendirian. Pakaian lusuh, peci hitam, langkah perlahan. Tetapi anehnya, di belakangnya selalu terlihat bayangan seorang harimau putih besar yang berjalan menjaga dari kejauhan. Suatu malam, seorang pemuda mencoba mengikuti sosok itu. Namun ketika ia mendekat, lelaki tua tersebut tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanya suara lembut dari arah hutan. Jangan takut pada sesuatu yang tidak kamu pahami. Kuatkan hati dan jangan tinggalkan kebaikan. Sejak saat itu, warga desa Kaliputih percaya bahwa Rahman bukan hanya seorang pemulung tua. Ia adalah seorang wali yang memilih menyamar agar bisa hidup dekat dengan rakyat kecil. Tidak ada yang tahu kapan ia akan pergi meninggalkan desa. Tidak ada yang tahu berapa lama ia akan tetap berjalan dengan gerobaknya. Namun, setiap kali bulan purnama menyinari pegunungan Menoreh, warga selalu mengingat satu kisah yang tidak pernah mereka lupakan. Kisah tentang seorang lelaki tua berpakaian compang-camping yang berhasil menjatuhkan 10 dukun santet dalam satu malam. Dan tentang seorang wali yang membuktikan bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari kesaktian, melainkan dari hati yang bersih, kesabaran, dan keyakinan kepada Sang Pencipta.